Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Hamzah MM selaku Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Muafani STMT selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Nahar Mardiantoro Eskom Mkom selaku Kaprodi Teknik Informatika Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Dayatus Sibian Mkom selaku pembimbing kerja praktek saya. Perkenalkan, nama saya Anang Ismail, NIM 2017-1540. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya, yaitu implementasi front end pada pelacakan alumni dan Smart Career Center Fastikom Unsib. Pertama, latar belakang. Website adalah suatu halaman web yang saling berhubungan, yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa data, teks, gambar, animasi, audio, video, maupun gabungan dari semuanya yang bisa dibuat untuk personal, organisasi, dan perusahaan. Website ini dibedakan menjadi dua, yakni bersifat statis dan bersifat dinamis. Bersifat statis apabila informasinya tetap dan isi informasinya hanya dari pemilik website, sedangkan website yang bersifat dinamis apabila isi informasinya selalu berubah-ubah dan dapat diubah oleh pemilik maupun pengguna website. Front end adalah sebuah bagian dari website yang menyuguhkan tampilan kepada user. Bagian ini dibangun menggunakan HTTP, Hypertext Markup Language, CSS atau Cascading Style Sheets, dan JavaScript sehingga sebuah URL bisa berfungsi dan menampilkan website yang baik. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, definisi pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Definisi bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer adalah interaksi standar untuk memerintah komputer. Selanjutnya, front end. Bagian front end adalah sebuah website adalah bagian yang langsung dilihat oleh user. User juga bisa langsung berinteraksi pada bagian ini. Bagian ini dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya adalah PHP atau singkatan dari PHP, Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa script yang tertanam dalam HTML untuk dieksekusi bersifat server-side. PHP termasuk dalam open source product, sehingga source code PHP dapat diubah dan didistribusikan secara bebas. Versi terbaru PHP dapat diunduh secara gratis melalui situs resmi PHP di www.php.net. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah sebuah perangkat lunak yang sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang multi-rate dan multi-user. MySQL adalah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS. MySQL dibuat oleh TJX dan telah dipercaya mengelola sistem dengan 40 buah database berisi 10.000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris. Bahasa SQL adalah bahasa standar untuk melakukan bahasa operasi dan data pada database. Di antaranya mendefinisikan tabel, melampirkan data dengan kriteria tertentu, menambahkan data sehingga
data hingga menghapus data tertentu. Pengguna SQL pada beberapa bahasa pemrograman secara umum relatif sama dan sebuah kewajiban adalah sebuah kewajiban karena program zaman sekarang pasti menggunakan database untuk menyimpan datanya. Selanjutnya tujuan kerja praktek saya yaitu mengimplementasikan website alumni dan Smart Career Center dengan program PHP. Untuk waktu dan tempatnya dilakukan di Universitas Sains Al-Quran, lebih tepatnya di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Untuk waktunya dilaksanakan pada setiap hari pada bulan Oktober sampai Desember 2020. Langsung saja menuju ke demo aplikasinya. Di sini ada tampilan beranda, yaitu terdapat tampilan seperti ini. Ada dua tampilan, yaitu yang pertama adalah berita di sini berisi tentang berita lowongan pekerjaan. Contohnya di sini adalah dari PT Lock and Lock Indonesia yang sedang mencari karyawan, dan PT Kubota Indonesia. Di bawahnya adalah agenda, yaitu di sini saya contohkan agenda seminar kerja praktek season 1. Terus di menu selanjutnya adalah menu profil, menu tentang, yaitu berisikan profil, visi misi, dan struktur organisasi di Fakultas Teknik. Untuk isinya bisa dilihat pada layar, profil, visi misi, dan struktur organisasinya. Terus di bawah ada kontak dan media sosial. Jadi untuk kontak dan media sosialnya terdapat di bagian paling bawah. Selanjutnya pada menu selanjutnya adalah menu alumni, yaitu di mana kita bisa mencari alumni melalui ini kolom pencarian alumni di sini dengan memasukkan nama atau NIM alumni yang dicari. Selanjutnya adalah menu karir. Di sini menu karir ada tips karir dan pencarian lowongan kerja. Seperti pada gambar, untuk tips karir dan lowongan pekerjaan, di sini di bawah ada contoh dari perusahaan yang sedang membutuhkan karyawan baru. Selanjutnya pada galeri. Di dalam menu galeri ini terdapat beberapa foto, yaitu foto hasil dari kegiatan fakultas. Mungkin hanya ini dari demo aplikasinya. Selanjutnya untuk kesimpulan, sesuai dengan apa yang dibahas tadi, maka disimpulkan bahwa dibuatnya implementasi program pada pelacakan alumni dan Smart Career Center berbasis web ini adalah bertujuan untuk merealisasikan desain tampilan website dan meningkatkan interaksi pengguna dengan produk. Dengan adanya aplikasi sistem pelacakan alumni dan Smart Career Center ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi user publik untuk mengakses informasi terkait data alumni, Pastikom, dan lowongan pekerjaan. Batasan dalam pembuatan interface pada desain front-end pelacakan alumni dan Smart Career Center ini dibatasi menggunakan tools yang diimplementasikan menggunakan HTML dan framework CSS. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.